Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-temanku sekalian. Selamat berjumpa kembali di Kang Sam TV. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas latihan soal mata pelajaran KN1 untuk kelas 9. Dengan pembahasan ini semoga kalian mendapatkan wawasan baru, pengetahuan baru tentang mata pelajaran KN1. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling benar. Nomor 1. Meyakini keberadaan Nabi dan Rasul termasuk rukun iman yang Meyakini keberadaan Nabi dan Rasul termasuk rukun iman yang keberapa? Jawabannya adalah rukun iman yang keempat. Menurut bahasa, nomor 2, menurut bahasa kata Nabi berasal dari bahasa Arab naba yang mempunyai arti atau berarti apa? A. Seorang utusan. B. Tempat yang tinggi. C. Laki-laki saleh. D. Penyuluh. Nabi dari bahasa Arab naba yang mempunyai arti tempat yang tinggi. B. Nomor 3. Perbedaan Nabi dan Rasul terletak pada A. Wahyunya. B. Derajatnya. C. Penyampaiannya. D. Umurnya. Jawabannya apa? C. Penyampaiannya. Kalau Nabi diberi wahyu tapi tidak untuk disampaikan kepada umat, sedangkan Rasul diberi wahyu untuk disampaikan kepada umat. Nomor 4. Menurut hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, jumlah Nabi ada A. 315, B. 124.000, C. 124, D. 315.000. B. 124.000. Nomor 5. Sedangkan jumlah para rasul ada A. 315.000, B. 315, C. 124, D. 124.000. Jumlah Rasul ada 315. Ini berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dzar. Nomor 6. Jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita imani ada A. 21, B. 23, C. 24, D. 25. Ada berapa? 25D. Nomor 7. Salah satu dalil adanya Nabi dan Rasul adalah Al-Quran surat apa? A. Al-Hajj ayat 51, B. Surat Al-Hajj ayat 52, C. Surat Al-Hajj ayat 53, D. Surat Al-Hajj ayat 55. Di buku KN1 itu ada kira-kira halaman 4. Itu ada dalil tentang keberadaan Nabi dan Rasul. Itu surat Al-Hajj ayat 52. Nomor 8. Setiap Nabi menerima wahyu. Setiap Nabi menerima wahyu. Sedangkan wahyu ada yang bentuknya kitab atau berbentuk kitab. Berapakah kitab yang diturunkan Allah pada para nabi? Berapa kitab yang diturunkan Allah pada para nabi? A. 4, B. 3, C. 2, D. 1. Jawabannya apa? A. 4. Nomor 9. Zabur adalah salah satu kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi A. Daud, B. Ibrahim, C. Isa, D. Sulaiman. Zabur, kitab Zabur adalah salah satu kitab yang diturunkan kepada Nabi A. Daud,
Nomor 10, di antara para rasul ada yang memiliki derajat yang lebih tinggi dibanding rasul yang lain yang disebut ulul azmi. Di bawah ini termasuk rasul ulul azmi kecuali A. Muhammad, B. Isa, C. Ibrahim, D. Adam. Ya, jawabannya adalah Adam. Nomor 11, sedangkan arti dari ulul azmi adalah nabi yang titik-titik. A. Diberi kecerdasan, B. Diberi ketabahan, C. Diberi pertolongan, D. Diberi mukjizat. Itu ulul azmi itu artinya apa? Nabi yang diberi ketabahan. Nomor 12, sifat yang wajib dimiliki oleh para rasul berjumlah A3, B4, C2, D1. Sifat yang wajib dimiliki para rasul. Ya, ada 4. B jawabannya. 4. Nomor 13, sidik adalah salah satu sifat yang wajib dimiliki para rasul yang mempunyai arti A. Teguh, B. Sabar, C. Selalu benar, D. Orang yang setia. Sidik artinya C. Selalu benar. Sedangkan amanah, nomor 14, sedangkan amanah adalah salah satu sifat wajib bagi rasul yang mempunyai arti apa? Amanah. A. Jujur, B. Menyampaikan, C. Cerdas, D. Dapat dipercaya atau dipercaya. Jawabannya apa? Ya, D. Dipercaya. Nomor 15, setiap rasul memiliki kecerdasan dalam menjalankan tugas dari Allah. Ini merupakan perwujudan sifat wajib apa? A. Syidik, B. Mahmudah, C. Fatonah, D. Kitman. Ya, C. Fatonah. 16, setiap rasul selalu menyampaikan wahyu dari Allah kepada umatnya. Tidak ada satupun ayat yang disembunyikan dan tidak disampaikan kepada umatnya. Hal ini merupakan perwujudan sifat wajib A. Kitman, B. Mahmudah, C. Tabligh, D. Baladah. Jawabannya apa? Ya, C. Tabligh, menyampaikan. Nomor 17, sifat yang mustahil ada bagi rasul ada berapa? Sifat yang mustahil ada bagi rasul ada A4, B2, C1, D3. Jawabannya apa? Ya, A4. Nomor 18, salah satu sifat mustahil rasul adalah kitman. Jadi kitman adalah salah satu sifat mustahil bagi rasul. Kitman yang mempunyai arti titik-titik. Jadi kitman itu artinya apa? A. Bodoh, B. Khianat, C. Menyembunyikan, D. Bohong. Kitman artinya apa? A. Bodoh, ya. C. Menyembunyikan. Tidak mungkin atau mustahil bagi rasul menyembunyikan wahyu dari Allah. 19, rasul tidak mungkin berkata bohong. Hal ini adalah merupakan sifat mustahil bagi rasul yang berupa A. Syidik, B. Khianat, C. Kizib, D. Fatonah. Kalau bohong itu bahasa Arabnya apa? Bohong. Ini merupakan sifat mustahil bagi rasul, bohong. Ya, kizib. C. Lawannya dari sidik. Nomor 20, Andi mengetahui ada temannya yang mencoret-coret tembok. Andi tahu bahwa hal itu adalah hal yang tercela. Kemudian Andi menegur dan menasihati temannya agar tidak mengulangi perbuatan tersebut. Andi telah menyampaikan kebenaran kepada temannya. Dalam hal ini, Andi
meneladani sifat Rasul apa? A. Fatonah, B. Kizib, C. Tabligh, D. Siddiq. Jawabannya apa? Ya, tabligh, menyampaikan. Jadi Andi sudah menyampaikan kebenaran kepada temannya yang berbuat jelek. Nomor 21, bersikap jujur dan terbuka kepada orang tua, tidak bohong, adalah cara meneladani sifat Rasul apa? A. Fatonah, B. Kizib, C. Tabligh, D. Siddiq. Jujur, terbuka kepada orang tua, tidak berbohong. Ini kita meneladani sifat Rasul apa? Ya, D. Siddiq. Nomor 22, kita diberi hidup sehat, akal sehat, waktu luang adalah titipan dari Allah yang harus kita jaga. Kita tidak boleh membolos, malas belajar, menyia-nyiakan waktu. Hal ini adalah cara kita meneladani sifat wajib apa? A. Siddiq, B. Amanah, C. Tabligh, D. Baladah. Jawabannya apa? Ya, amanah. Amanah dapat dipercaya karena umur kita, kesehatan kita semuanya adalah titipan Allah yang harus kita jaga. Nomor 23, para rasul memiliki kebiasaan seperti manusia pada umumnya. Ini merupakan pengertian sifat A. Wajib, B. Jaiz, C. Maknawiyah, D. Salbiyah. Ya, jaiz. Sifat jaiz itu Rasul memiliki kebiasaan seperti manusia pada umumnya, makan, minum, menikah, dan sebagainya. 24, kitab yang sanad keilmuannya sampai kepada Rasulullah disebut kitab A. Kuning, B. Mutaswilah, C. Muktabaroh, D. Munfaridah. Kitab yang sanad keilmuannya sampai pada Rasulullah disebut kitab ya C. Muktabaroh. Kitab Muktabaroh, kitab yang sanad keilmuannya sampai pada Rasulullah. 25, dalam bidang akidah, kitab yang sanadnya sampai ke Rasulullah merujuk pada karya imam siapa? Dalam bidang akidah, kitab-kitab yang sanadnya sampai pada Nabi itu merujuk pada karya Imam A. Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, B. Imam Syafi'i, C. Tahsin, dan D. Imam Ghazali. Ya, A. Imam Asy'ari, Abu Hasan al-Asy'ari, dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Nomor 26, sedangkan dalam bidang akhlak atau tasawuf, kitab yang sanadnya sampai kepada Rasulullah merujuk pada karya Imam A. Asy'ari dan Maturidi, B. Junaidi dan Ghazali, C. Syafi'i dan Maliki, D. Hanafi. Bidang akhlak atau tasawuf rujukannya adalah ya B. Imam Abul Qasim al-Junaidi dan Imam Abu Hamid al-Ghazali. Nomor 27, salah satu bahaya kalau kita belajar menggunakan kitab yang sanadnya tidak sambung kepada Rasulullah adalah, jadi bahayanya kalau kita menggunakan kitab yang sanadnya tidak sambung kepada Rasulullah adalah A. Referensi yang kita peroleh kurang banyak, B. Akan sesat menyesatkan, C. Sejalan dengan ajaran Islam, D. Kurangnya pengetahuan. Jadi bahayanya apa? Ya, B. Akan sesat menyesatkan. Dulu wa adullu. Nomor 28, Safinatun Najah Fathul Qorib adalah kitab mutabaroh dalam bidang apa? A. Syariat atau fikih, B. Akhlak, C. Akidah, D. Tasawuf. Kitab Safinatun Najah Fathul Qorib itu kitab mutabaroh dalam bidang ya A. Syariat. 29, Bidayatul Hidayah Sulam Taufik adalah kitab yang membahas dalam bidang apa? A. Fikih,
B. Akidah, C. Tasawuf, D. Syariat. Jawabannya ya C. Tasawuf atau akhlak. 30. Sedangkan Aqidatul Awam As-Sanusiyah adalah salah satu kitab aswaja dalam bidang apa? Kitab Aqidatul Awam As-Sanusiyah itu kitab aswaja bidang apa? A. Akidah, B. Fikih, C. Tasawuf, D. Ibadah. Ya, A. Akidah. Nomor 30. Kewajiban kita dalam belajar agama pertama kali adalah titik. Jadi kewajiban kita dalam belajar agama yang pertama kali adalah A. Harus selektif dalam memilih guru. B. Harus tersedia semua sarana dan prasarana. C. Harus jauh dari orang tua. Dan D. Mempunyai bekal yang cukup banyak. Jadi kewajiban kita dalam belajar agama pertama kali apa? Ya, harus selektif dalam memilih guru. Tidak boleh sembarangan. 32. Berikut ini adalah ciri-ciri kitab muktabar atau kitab mutabaroh. Kecuali ciri-ciri kitab mutabaroh kecuali apa? A. Sanad keilmuannya sampai pada Rasulullah. B. Bersumber dari ulama aswaja atau ahlus sunnah wal jamaah. C. Di Indonesia diakui oleh para ulama NU. Dan D. Berupa kitab kuning. Ciri-cirinya apa? Ya, D. Kecuali berupa kitab kuning. Jadi tidak harus berupa kitab kuning. Yang penting sanadnya sambung pada Nabi, bersumber dari ulama aswaja, dan di Indonesia diakui oleh para ulama NU. Nomor 33. Ketentuan kitab mutabaroh adalah rujukan kita untuk belajar masalah A. Pengobatan, B. Sains, C. Ekonomi, dan D. Agama. Jawabannya apa? Ya, D. Agama. Nomor 34. Faham di Indonesia yang harus kita waspadai yang sering mengubah isi dari kitab mutabaroh adalah A. Liberal, B. Wahabi, C. Kapitalis, D. Syiah. Jawabannya apa? Ya, ini faham yang sering merubah isi kitab mutabaroh. 35. Bagaimana pendapatmu jika ada temanmu belajar agama tidak dengan guru atau kiai yang sanadnya sambung kepada Rasulullah dan tidak dengan kitab muktabar? Bagaimana pendapatmu kalau temanmu belajar agama tidak dengan guru atau kiai dan juga tidak dengan menggunakan kitab muktabar? Jawabannya A. Setuju, B. Acuh tak acuh, C. Tidak setuju, D. Tidak tahu. Ya, C. Tidak setuju. Sekarang Romawi 2. Quran. Nomor 1. Apa yang kamu ketahui tentang Nabi dan Rasul? Apa yang kamu ketahui tentang A. Nabi, B. Rasul? Jadi yang kita ketahui ya, Nabi dulu ya, Nabi. Orang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri. Nah, Rasul, kalau Rasul orang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya dan untuk disampaikan
kepada umatnya. Ya. Nomor 2, jelaskan sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Rasul beserta artinya. Jadi kita diminta untuk menyebutkan sifat wajib, mustahil, jaiz bagi Rasul beserta artinya. Sifat wajib ya, ini kita tulis wajib. Ini kita tulis mustahil. Ini kita tulis jaiz. Wajibnya apa? Yang pertama siddiq, artinya jujur atau benar. Lawannya apa? Mustahilnya kadzib, artinya bohong. Dua, siddiq, amanah, artinya dapat dipercaya. Lawannya mustahilnya apa? Amanah dapat dipercaya khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Yang selanjutnya sifat wajib bagi Rasul fatonah, artinya fatonah itu cerdas. Mustahilnya apa? Baladah, artinya bodoh. Yang terakhir tabligh, artinya menyampaikan. Lawannya apa sifat mustahilnya? Kitman, artinya menyembunyikan, bunyikan. Ini sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Sekarang sifat jaiznya adalah a'radul basyariyah, yaitu kebiasaan seperti manusia pada umumnya. Itu sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Rasul. Nomor 3, sekarang sebutkan nabi yang mendapatkan wahyu beserta nama kitabnya. Oke. Nabi yang mendapatkan wahyu beserta kitabnya. Daud, yang pertama ya, Daud, kitabnya apa? Zabur. Musa, Taurat. Isa, Injil. Muhammad, Al-Quran. Selanjutnya nomor 4, sebutkan nama nabi ulul azmi, yaitu ada 5 ya, N-I-M-I-M, Nimim. Ini N-I-M-I-M, Nimim, nabi-nabi ulul azmi. Yang pertama Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Terus nomor 5, sebutkan nama 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani. Kita buat nomor dulu, 1, 2, 3, 4. Yang pertama Adam, Idris, Nuh, Hud,
Saleh. 6. Ibrahim. Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, setelah Sulaiman Ilyas, terus Ilyasa, terus Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Itulah nama 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani berdasarkan dari Al-Quran. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.